Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1C akan menyampaikan PPT yang berjudul Fungsi Manajemen dan Aplikasinya. Makalah ini disusun oleh saya Afifah Safa Fauziah dengan NIM 243151068. Saya Milawati Nur Afifah dengan NIM 243151072. Saya Nuha Afaf dengan NIM 243151082. Saya Fadila Syafiatul Azkia dengan NIM 243151083. Latar belakang kami adalah manajemen pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai tingkat. Dalam konteks global yang terus berubah, lembaga pendidikan dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi. Menurut Gheorghe R. Terry, fungsi manajemen itu ada 4, yaitu fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau accounting, dan pengendalian atau controlling. Selain fungsi, manajemen juga memiliki aplikasi manajemen seperti aplikasi ICT, Information and Communication Technology. Dalam manajemen pendidikan sangat beragam dan dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek, seperti pengelolaan data siswa, pengolahan administrasi sekolah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Perumusan masalah: apa saja fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang relevan saat ini? 2. Bagaimana aplikasi fungsi-fungsi manajemen pendidikan? Tujuan penelitian ini adalah 1. Menjelaskan fungsi-fungsi manajemen pendidikan. 2. Menganalisis aplikasi fungsi-fungsi tersebut dalam lembaga pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya. Menurut Gheorghe R. Terry, fungsi manajemen ada 4, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pelaksanaan atau accounting, dan fungsi pengendalian atau controlling. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai proses penyesuaian tujuan dan sasaran organisasi serta penyesuaian peta kerja yang memperlihatkan cara mencapaikan tujuan dan sasaran tersebut. Handoko mengemukakan bahwa perencanaan planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategis, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan penentuan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi. Pengorganisasian adalah proses penghimpunan sumber daya manusia, modal, dan peralatan dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan upaya pemanduan sumber daya. Selanjutnya adalah pelaksanaan atau accounting, adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Pelaksanaan adalah proses penggerakan orang-orang untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga mewujudkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Dan terakhir adalah pengendalian atau controlling, adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah
direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang berpendidikan yang dihadapi. Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses pemberian balikan dan tindak lanjut perbandingan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tindakan penyesuaian. Apabila terdapat penyimpanan, semua fungsi terlebih dahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Selanjutnya yaitu aplikasi fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Aplikasi ICT atau Information and Communication Technology dalam manajemen pendidikan telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Dalam era digital, teknologi menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai tantangan di bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah membuka jalan bagi pendidikan modern dan memberikan banyak manfaat untuk para siswa, guru, dan institusi pendidikan secara keseluruhan. Contoh aplikasi ICT yang pertama, Sistem Informasi Akademik atau SIA. SIA adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data akademik siswa, seperti jadwal pelajaran, nilai ujian, absensi, dan sebagainya. Yang kedua, Sistem Informasi Manajemen Sekolah atau SIMS. SIMS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data administrasi sekolah, seperti pengelolaan keuangan, inventaris barang, dan administrasi kepegawaian. Yang ketiga yaitu e-learning. E-learning adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dengan cara online. Selanjutnya, aplikasi manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan sebuah disiplin ilmu yang kompleks dan membutuhkan alat dan teknik yang tepat untuk mengelola proyek yang sukses dan maksimal kinerjanya. Contoh aplikasi manajemen proyek. Yang pertama, Microsoft Project. Aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Yang kedua, Asana. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau status proyek secara real-time, mengatur deadline, dan mengelola tugas dengan mudah. Yang ketiga, Trello. Aplikasi manajemen proyek ini merupakan visual yang membantu pengguna mengelola proyek dalam bentuk papan gambar. Yang keempat, Jira. Platform manajemen proyek yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak Atlassian. Yang kelima, SmartSet. Aplikasi manajemen proyek software yang memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas dan kolaborasi secara real-time. Yang keenam, Basecamp. Platform manajemen proyek ini dengan cara online yang dirancang untuk memudahkan kolaborasi tim dan manajemen proyek. Kesimpulan, fungsi-fungsi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait-mengkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen. Aplikasi yang tepat dari fungsi-fungsi ini dapat membawa dampak positif, tidak hanya bagi siswa dan guru, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.